Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sudari. Saya adalah mahasiswa Universitas Negeri Surabaya. Saat ini saya akan melakukan aksi PPL 1 di SDN Negeri 2 Wicak, Kecamatan Podanan, Kabupaten Blora, dengan materi Bahasa Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini untuk pelajaran bahasa Indonesia, tapi sebelumnya di sini sebelum pelajaran dimulai kita awali dengan doa dulu. Doa dari salah satu teman kita. Dan Mbak Bunda dipimpin berdoa terlebih dahulu. Mari kawan-kawan, sebelum memulai pelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya, mohon anak-anak mempersiapkan alat-alat pelajaran untuk buku dan alat tulis. Mohon dipersiapkan. Di sini saya ingin menyampaikan materi pembelajaran, yaitu bahasa Indonesia keempat, belajar berwirausaha. Sebelumnya, Bapak ingin bertanya, apakah di antara anak-anak di sini masih ada yang ingat tentang pelajaran yang kemarin? Apa yang dimaksud ide pokok anak-anak? Ya, Mbak Parisa. Oke, betul sekali. Beri tepuk tangan untuk Mbak Parisa. Untuk capaian pembelajaran, yang pertama peserta didik menyimak dengan seksama materi dan menganalisis ide pokok dan ide yang dimiliki dalam paparan teman dan teks aural atau teks yang dibacakan, misalnya teks wawancara. Yang kedua, menjelaskan ide pokok dan banyak ide pendukung dari sebuah teks informasional yang terus meningkat sesuai jenjangnya. Kemudian untuk yang ketiga, berbicara dengan jelas sehingga dipahami oleh lawan bicara, menanggapi dengan aktif ketika berbicara dengan lawan bicara. Yang keempat adalah menulis teks deskripsi dengan informasi yang lebih tinggi. Untuk berikutnya, di sini tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, dengan mengamati teks dari pedagang asongan hingga pemilik perusahaan melalui PowerPoint, peserta didik mampu memahami C2 ide pokok dengan benar. Yang kedua, dengan mengamati teks dari pedagang asongan hingga pemilik perusahaan melalui PowerPoint, peserta didik mampu menemukan C4 ide pokok teks dari pedagang asongan hingga pemilik perusahaan dengan baik atau dengan benar. Yang ketiga, dengan mengamati video tentang wawancara, peserta didik mampu membuat C6 teks wawancara dengan benar. Kemudian untuk yang keempat, setelah membuat teks wawancara, peserta didik mampu menerapkan C3 bermain peran menggunakan teks hasil wawancara secara berpasangan dengan benar. Profil pelajar Pancasila sesuai dengan kurikulum merdeka yang sekarang sudah
berjalan, yaitu yang pertama beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua berkebinekaan global. Yang ketiga mandiri. Yang keempat bernalar. Kemudian yang kelima kritis. Dan untuk yang keenam adalah kreatif. Ini ada sebuah pertanyaan teman yang lain. Apa yang dimaksud dengan ide pokok? Ya, Mbak Maria. Itu adalah kalimat yang dalam suatu paragraf. Bagaimana teman-teman yang lain? Betul? Oh. Oke, beri tangan untuk kita. Ide pokok dalam suatu paragraf. Ini adalah bacaan yang saya katakan, mohon untuk anak-anak menyimak. Oke, disimak dengan seksama. Karena apa? Materi ini nanti ada kaitannya dengan materi selanjutnya, yaitu tentang bermain peran atau yaitu parantara, ya. Dari pedagang nasional hingga pemilik perusahaan. Pada mulanya Nadia Hersa Ursula Permana hanya seorang gadis yang menyukai susu karena segudang manfaatnya bagi kesehatan. Setelah selesai dengan produksi susu, Nadia memproduksi Yakult dengan keripik. Saat ini dia berharap bisa mengembangkan bisnis di bidang lainnya. Nadia juga selalu bersiap untuk risiko dan tantangan di masa depan. Risiko besar suatu usaha adalah gulung tikar. Namun Nadia memandang semua tantangan itu adalah jalan yang harus dilakuinya untuk mencapai kesuksesan. Seperti kata pepatah, komitmen dan kerja keras tidak akan mengkhianati hasil. Teks ini diambil satu dari sumber http://tribun.com pada tahun 2019. Demikian untuk teks dari pedagang nasional hingga pemilik perusahaan. Untuk selanjutnya di sini akan saya berikan contoh teks wawancara. Hai, welcome to my channel. Ayo belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia kelas 5 bangsa dan wirausaha. Mohon disimak, diperhatikan masih. Dua materi dan ini adalah apa? Tentang wawancara. Nah, kisah kesuksesan Nadia Wawancara dalam tata cara berwawancara. Nah, cara melakukan wawancara yang baik. Dan yang keempat, apa yang harus dipersiapkan agar wawancara berjalan lancar. Dan yang kelima, selain adakah cara lain untuk mendapatkan informasi dari narasumber? Nah, setelah anak-anak berdiskusi dengan teman kalian di wawancara sebelumnya, dan lalu akan menjelaskan jawabannya ya. Untuk jawaban yang pertama, wawancara adalah kegiatan yang antara dua orang atau lebih dengan tujuan mencari informasi tertentu. Selanjutnya, tujuan dari wawancara adalah untuk mendapatkan informasi yang tepat dari sumber informasi. percaya. Ini adalah apa? Contoh pertanyaan yang digunakan pada waktu berwawancara. Contoh pertanyaan itu kan ada kata tanya itu diantaranya adalah apa, kapan, mengapa, berapa, atau di mana. Itu adalah
contoh-contoh kata-kata yang digunakan untuk berwawancara, karena dalam berwawancara kita akan menanyakan sesuatu informasi kepada narasumber, jadi harus menggunakan kata tanya yang tepat. Gitu. Ya, setelah anak-anak menyimak atau memperhatikan teks wawancara ini, di sini Bapak ingin memberikan satu pertanyaan ya, dari bacaan teks yang telah anak-anak simak tadi, yaitu dari bacaan yang pertama tentang belajar berwirausaha, dan untuk pertanyaan yang kedua adalah tentang berwawancara. Coba siapa yang tahu apa isi ide pokok dari paragraf pertama teks bacaan dari pedagang nasional hingga pemilik perusahaan? Oke, Mas Jati. Usaha bisnis susu. Yang lain? Benar atau salah? Benar. Oke, beri tepuk tangan untuk kita, Mas Jati. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, apa yang dimaksud dengan wawancara? Oke, ya. Wawancara adalah percakapan dua orang atau lebih untuk mencari informasi tertentu. Bagaimana, teman-teman? Benar? Betul sekali. Beri tepuk tangan untuk kita. Demikian tadi sudah disimak dan ada teman-teman kita ternyata sudah paham mengenai teks bacaan dan juga langkah-langkah atau tata cara berwawancara. Untuk selanjutnya ini anak-anak akan saya beri LKPD untuk diisi secara berkelompok ya. Untuk kelompoknya satu bangku satu kelompok, jadi berpasangan dua anak. Oke. Coba ini kasih nama sama. Ya, silakan untuk bekerja sama dengan kelompoknya. Nanti setelah mengerjakan LKPD ini, anak-anak saya minta untuk mempresentasikan atau memeragakan di depan kelas dari hasil diskusi yang anak-anak kerjakan. Perkenalkan, nama aku Alika dari kelas 1. Perkenalkan, nama aku Kalisa dari kelompok 1. Oke. Selamat pagi, selamat pagi. Silakan. Saya Indah mendapat tugas dari sekolah untuk mewawancarai anak dia tentang usaha kemasan yang dijalankan selama ini. Silakan. Yang lain menyimak dan mengatakan nama jawabannya betul atau tidak. Saya memulai usaha tahun 2016. Mengapa anaknya memilih usaha susu kemasan? Saya adalah ibu susu. Saya ingin memasyarakatkan susu yang sehat dan berkualitas murni. Saya ingin orang-orang juga menyukai susu, sebab susu banyak sekali manfaatnya bagi kesehatan untuk kita. Berapa modal yang anaknya keluarkan untuk memulai usaha ini? Modal saya tidak banyak. Saya dan kedua teman saya memulai usaha dari yang kecil dulu. Lama-lama modal kami bertambah seiring majunya usaha kami.
menjalankan suatu usaha itu harus memiliki latar pendidikan yang sesuai. Itu lebih baik, namun yang terpenting adalah semangat dan tekad yang kuat. Usaha anak muda yang sudah maju, bagaimana cara anak muda menjaga dan melaksanakan usaha mereka. Menjaga kemudian keuntungan produksi kami. Saya juga tidak boleh sabar dengan pencapaian ini. Tandanya selalu ada, itu usaha sudah maju. Apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan jika membuat usaha seperti ini? Apa ya yang boleh dilakukan adalah selalu bersemangat, jujur dalam menjalankan usaha, komitmen, bekerja sama yang baik dalam hidup, dan bekerja keras. Yang tidak boleh dilakukan ya tentu saja kebalikannya semua tadi. Wah, Kak Nadia hebat sekali. Kami juga ingin seperti Kakak. Bolehkah saya meminta Kak Nadia memberikan pesan untuk orang yang sedang atau mungkin merencanakan memulai usaha? Jika ada, bolehkah pesan dari Kak Nadia? Boleh sekali. Pesan saya, teruslah berkreasi. Kreativitas akan menjadi kesuksesan jika dibarengi semangat bekerja, kejujuran, dan kerendahan hati. Terima kasih Kak, kami sudah mendapatkan informasi yang sangat berharga dari Kak Nadia. Semoga usaha Kakak selalu sukses. Terima kasih kembali. Ya, demikian tadi hasil. Nanti dulu, berdiri dulu. Hasil dari presentasi teman kita dari kelompok 1. Ada yang ingin menanggapi, memberikan masukan untuk jawaban atau isi dalam melengkapi percakapan yang masih belum atau masih kurang tadi. Sudah sesuai atau belum? Sudah sesuai? Sudah benar? Ya, ada yang memberi masukan? Cukup? Ayo kalau cukup silakan duduk kembali. Kita beri tepuk tangan untuk teman-teman dari kelompok 1. Dari wawancara yang sudah dipresentasikan tadi, setelah Bapak amati, memang untuk melengkapi kalimat-kalimat yang belum lengkap sudah sesuai atau sudah cocok, di mana di sana ada penggunaan kata tanya yang diantaranya kapan, di mana, dan bagaimana, itu tadi ya. Ini ada evaluasi dari bacaan-bacaan atau teks yang sudah anak-anak SMA mohon dilengkapi. Kemudian untuk evaluasi ini adalah dikerjakan dengan cara mandiri atau sendiri-sendiri. Kemudian nanti saya beri waktu 5 menit. Sudah semua? Ya, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Dari rangkaian kegiatan dari awal hingga akhir. Terima kasih kepada anak-anak, terima kasih kepada teman kita ini Mbak Anissa dan Mbak Karisa sudah mempresentasikan hasil diskusinya dengan cukup baik. Saya akhiri sampai sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.